Halo, selamat datang di tutorial pemrograman dengan menggunakan bahasa C++. Saya Alan Kistiaji Wahyudi. Untuk video kali ini kita akan mengenali tentang konsep perulangan. Untuk video yang sebelumnya saya telah memberikan penjelasan tentang konsep percabangan atau control flow yang menggunakan if else ataupun switch dan case. Untuk kali ini perulangan. Perulangan adalah dalam bahasa pemrograman kita akan mengulang sebuah baris secara terus-menerus sampai sebuah kondisi telah terpenuhi. Ada beberapa jenis perulangan, seperti yang pertama, jenis perulangan. Yang pertama adalah while do, while, dan for. Nah, apa perbedaannya? Sebenarnya sama saja. Yang membedakan di sini hanyalah cara penggunaannya, algoritma yang berjalan, dan pengecekan pada kapan perulangan itu akan berhenti. Untuk tutorial perulangan kali ini saya perlu memperingatkan bahwa berhati-hatilah ketika melakukan perulangan. Yang jelas apabila sebuah perulangan tidak akan keluar ataupun tidak memenuhi kondisi yang ada, maka yang terjadi adalah pengulangan terus-menerus yang mengakibatkan program ini tidak akan bisa berhenti, dan nantinya itu akan sangat membahayakan bagi memori komputer Anda, seperti itu. Jadi saya sarankan untuk bab perulangan kali ini Anda memperhatikan dengan benar-benar dan berhati-hati agar terhindar dari perulangan yang terus-menerus atau bisa disebut sebagai infinite loop. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang while do. While do di sini sintaknya sangat sederhana. Sintaknya seperti ini. While expression, maka do. Maka ketika while, jadi cara membacanya adalah ketika ada ekspresi yang bernilai benar, maka jalankan dan akan terus berulang sehingga pengulangan itu bernilai salah. Ekspresi yang ada di dalam while ini membalikan nilai false. Sebagai contoh, saya akan mencoba untuk menampilkan nilai 1 sampai 10. Jadi program ini akan berhenti apabila sebuah variabel memiliki nilai lebih dari 10. Pertama saya akan membuat sebuah variabel yang saya namakan A. Lalu kita masukkan while A lebih dari A lebih dari 10. Maksud saya A kurang dari 10, maka lakukan. Nah, sama dengan seperti ini. Jadi cara membacanya adalah apabila A bernilai kurang dari sama dengan 10, maka ulangi baris kode yang terdapat di dalam while. Jadi seperti jika ada ekspresi while ataupun pengulangan lainnya, maka yang perlu kita perhatikan bahwa program ini algoritma kode-kode yang berada di dalam tanda kurung bukakan tutup kurawal ini akan terus diulangi sehingga nilai yang ekspresi di dalam while ini bernilai false. Saya akan mencobanya. Cout nilai A sebesar A. Nah, setelah ini yang perlu kita ingat bahwa program ini akan terus berulang sehingga nilai dari A akan lebih, sehingga nilai A lebih dari 10.
Karena nilai A untuk saat ini sama dengan 1, maka yang perlu kita lakukan adalah menambahkannya. Menambahkan nilai A. Sekarang kita coba jalankan. A sebanyak 1. Sekarang kita coba jalankan. Nah, bisa kita lihat bahwa baris yang ada, baris lap 19 dan 20, baris 19 dan 20 ini akan selalu diulang ketika kondisi ini masih terpenuhi. Jika kondisi sudah tidak terpenuhi dan mengembalikan nilai false, maka dia akan langsung keluar dari perulangan. Seperti ini. Jadi A nilai sama waktu ketika A sama dengan 1 akan sama dengan 1 di sini akan mengeluarkan. Ketika dia ditambahkan nilai A sama dengan 2, apakah nilai 2 kurang dari 10? Iya. Lalu dia akan menjalankan ini dan seterusnya hingga ketika dia nilai A sama dengan 10, A ditambahkan 10 jadi sama dengan 11. Apakah 11 kurang dari sama dengan 10? Tidak, maka dia akan keluar dari pengulangan. Hal yang sama akan berlaku juga pada pengulangan jenis pengulangan selanjutnya, yaitu do while. Do while di sini hampir sama dengan while do, namun urutannya dibalik. Kita di sini diharuskan untuk menjalankan sebuah kode tertentu, di sini, kode tertentu di sini, dan kita akan membuat while di sini. Nah, jadi urutannya terbalik. Syntax error. While. Nah, seperti ini. Jadi dia akan menjalankan setidaknya satu kali ketika jenis pengulangan ini dijalankan. Setidaknya kode pada baris di bawah ini akan dijalankan satu kali. Jadi saya akan membuat sebuah variabel baru lagi. Karena nilai terakhir A di sini ada 10, kita bisa membuat contoh di sini. Karena pengecekannya sama, apabila nilai A kurang dari sama dengan 10, maka dia akan berjalan. Namun karena dual urutannya berbeda, maka setidaknya dia akan, walaupun nilai A sama dengan 11, maka setidaknya dia akan tetap menjalankan bahwa nilai A sama dengan, walaupun nilai A sama dengan 11, dia akan menjalankan sebuah perintah. Misalnya saya akan mengeluarkan nilai A di sini. Nah, saya akan beri keterangan di dalam do while. Okay. Nah, seperti ini. Yang kita tahu bahwa nilai A ketika dia sudah keluar dari pengulangan while do, nilai A sebesar 10. Namun ketika dia masuk pada ekspresi do while, ekspresi pengulangan do while, setidaknya dia akan menjalankan ini dulu satu kali, lalu dia akan mengecek apakah nilai A sekarang masih kurang dari 10, dan ternyata tidak. Oleh karena itu, dia akan langsung keluar dari pengulangan ini. Di sini jangan lupakan untuk A++, seperti itu. Nah, seperti inilah contoh dari do while. Sebenarnya sama saja dengan while, hanya saja urutan dari eksekusinya berbeda, dibalik begitu saja. Kalau dia while, dia akan mengecek terlebih dahulu apakah nilainya sama, nilainya memenuhi dengan ekspresi yang ada di dalam ini. Apabila do, maka dia akan menjalankan terlebih dahulu program itu, menjalankan terlebih dahulu apa yang ada di dalam baris ini, lalu dia akan mengecek apakah masih bisa melakukan pengulangan. Apabila masih bisa, dia akan mengulang hingga keluar dari, hingga ekspresi yang di sini salah, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah sintak adalah pengulangan yang berjenis for. For di sini sebenarnya cukup mudah dan lebih sering dan paling sering digunakan. Untuk ekspresi for, kita bisa sintak dasar ekspresi for
Di sini kita deklarasi variabel, lalu titik koma, lalu di sini adalah ekspresi, increment atau decrement. Decrement dari variabel yang kita deklarasi. Nah, untuk for ini lebih mudah sebenarnya caranya. Pertama kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu variabelnya. Kita akan mendeklarikan variabel yang bernama B. Dia memiliki nilai sebesar agar beda mungkin 100. Nah, lalu kita akan mengulang B sebanyak lalu B pengulangan ini akan melakukan pengecekan apakah B itu kurang dari 200. Jika iya, maka dan untuk penambahan dari B ini setiap pengulangan berakhir akan ditambahkan sebanyak 10. Nah, sekarang kita coba. Kan saya beri keterangan di sini. Lalu setelah itu, karena sintak pengulangan ini berjenis for, maka kita tidak perlu melakukan penambahan seperti ini, penambahan A++ atau A plus sama dengan berapa, karena hal itu sudah dideklarasikan di sini. Jadi secara otomatis program akan menambahkan nilai B sebanyak 10 ketika pengulangan sudah berakhir. Oke. Sekarang kita coba jalankan. Nah, dalam pengulangan for, nilai B adalah 100 dan dia akan terus bertambah sebanyak 10 hingga mencapai nilai B kurang dari 200, seperti itu. Nah, itu saja mungkin penjelasan saya tentang pengulangan, ekspres pengulangan. Ada 3 jenis, yang jelas ada 3 jenis pengulangan, yaitu adalah while yang akan mengecek terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menambahkan incremental di sini, dan do yang akan menjalankan terlebih dahulu baru mengecek, dan for yang bentuk lebih kompleksnya atau lebih kompleksnya yang menyatukan ekspresi di sini, deklarasi dan penambahan dalam satu ekspresi, dalam satu baris, seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.